dan mencari kisi-kisi yang kasus sebelumnya. Antar aja lah, kalau jadwalnya udah keluar baru belajar. Asa, Mas, nanti dikati aku lupa. Apa ya, aku mau ngomong apa ya Mbak? Aku jadi lupa. Potas Podcast PTA Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga peradilan, berjumpa lagi dengan saya Yuliana Sari di Potas Podcast PTA Semarang. Episode lalu kita tuh terlalu banyak membahas tentang perkawinan ya, sudah ya. Nah, di episode kali ini nih ada yang spesial, Sobat Potas semuanya. Episode kali ini kita akan membahas topik yang sedang hangat-hangatnya, yaitu CPNS. Oke? Jadi kita datangkan langsung CPNS dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Selamat siang Mbak dan Mas semuanya. Siang Mbak Sari. Ya, bisa diperkenalkan kepada Sobat Potas? Kenalan dulu ya. Baik, saya Ana Kurniasari. Saya lolos CPNS itu tahun 2023 Mbak Sari. 2023, Iya. Formasinya analis perkara peradilan, ya, APP. APP. Mas Yovanya? Kalau saya Yova Kausar Fadila, saya sama satu angkatan sama Mbak Ana, lulus CPNS tahun 2023, formasi dari analis perkara peradilan. Jadi ini sama-sama dua-duanya CPNS baru di Pengadilan Tinggi Agama Semarang tahun 2023 ya. Nah, untuk di episode kali ini karena sudah kita datangkan CPNS ini dan topiknya sedang hangat-hangatnya CPNS, kan kemarin tuh baru tes seleksi kompetensi dasar ya berarti ya CPNS ini ya. Nah, nantinya kan akan ada tes seleksi kompetensi bidang untuk CPNS, calon-calon CPNS. Nah, di episode ini kita akan membahas tips dan trik dari Mbak Ana dan Mas Yova untuk tes CPNS di seleksi kompetensi bidang. Untuk Sobat Potas semuanya yang sedang berjuang ini CPNS ini, kita dengarkan tips dan trik dari Mbak Ana dan Mas Yova. Ya, gimana Mbak Ana dan Mas Yova bisa sharing tips dan triknya itu apa setelah SKD ya tentunya ya, persiapannya untuk ke SKB begitu. Kalau saya sih kan kebetulan kan saya lulus S2-nya itu kan 2022 Mbak. Jadi kan kalau S2 saya kan fokusnya ke perdata. Yeah. Jadi saya kalau untuk perdata karena waktunya ke SKB itu hanya sebentar, kurang lebih 3 minggu ya Mas. Jadinya saya nggak belajar yang perdata, hanya fokuskan ke yang sesuai kisi-kisi aja. Oh, jadi SKB itu ada kisi-kisinya ya? Iya, ada kisi-kisinya. Ada nanti kisi-kisinya. misalkan sebelum ya. hari H gitu udah di-share sama instansinya. Iya, ya. Nah, waktu SKB itu kisi-kisi dari formasi APP ya, itu membahas tentang apa sih secara garis besar aja globalnya? Ya kayak undang-undang sejenis ketenaga kerjaan juga, terus tipikor, terus ada hukum acara gitu-gitu Mbak. Nanti semuanya udah disesuaikan terus kemudian di-share sebelum SKB itu. Ya. Nah, Mbak Ana ini sama Mas Yova sebelum lolos CPNS ini kegiatannya apa? Maksudnya sudah bekerjakah di instansi lain atau sudah bekerja di swasta atau baru lulus kuliah begitu? Kalau saya baru lulus kuliah. Lulus bulan Januari. Ya. Jadi Januari alhamdulillah dapat informasi kalau misal ada pembukaan dari CPNS Mahkamah Agung. Jadi akhir tahun ada pendaftaran. Maret itu saya wisuda, saya langsung daftar. Oh ya, jadi ini fresh graduate ya? Ya. Masih ilmunya masih nempel banget nih fresh graduate. Ya, kalau Mbak Ana? Kalau saya kan kebetulan kan pernah kerja di swasta 5 tahun di Cimory Group Mbak. Jadinya setelah itu kan kemudian saya lanjut S2 ke notariatan. Di S2 itu kan perdatanya udah ada nih, makanya itu saya skip perdata itu. Dan kemudian setelah lulus S2 itu tahun 2022-2023 saya ikut CPNS ini. Nah, terus
kalau tadi itu di SKB itu kan memang sudah ada kisi-kisinya ya. Iya. Nah, kisi-kisinya itu kalau di SKB sudah ada kisi-kisinya, berarti kan tinggal mempelajari aja. Iya, mempelajari. Ya. Kadang sih ada yang keluar dari kisi-kisi. Oh, tapi ada yang keluar dari kisi-kisi. Paling hanya 1, 2 atau beberapa aja, nggak sampai 5 gitu enggak, Mbak. Tapi 90% Iya, kisi-kisi kisi-kisi. sesuai ya, gitu. Oke. Nah, setelah SKD itu apakah langsung begini, kan biasanya SKD dulu baru SKB pasti seperti Iya. itu kan. Nah, setelah SKD itu apakah langsung mempersiapkan SKB atau dari awal sebelum SKD itu langsung mempersiapkan SKB-nya juga? Kalau saya sih karena sebelumnya belum pernah mencoba Ya. yang CPNS, saya fokus ke SKD dulu. Ya. Dasar dulu, setelah lulus dinyatakan lulus, barulah belajar di SKB-nya. Jadi karena sebelumnya kisi-kisi itu belum keluar, saya mencari kisi-kisi yang tahun sebelumnya, tahun 2021. SKB tentang APP Mahkamah Agung itu apa saja. Jadi nanti saya bandingkan sama yang kisi-kisi yang terbaru itu, Mbak Sari. Kalau saya itu kan kebetulan 2021 saya pernah ikut yang Cakim itu, Mbak. Oh ya. Saya SKD, kemudian saya SKB, kebetulan di situ kan karena proyeksinya Cakim, jadi saya ada tes wawancaranya. Ya. Itu udah sampai sesi terakhir, udah sampai wawancara, tetapi saya kalah di rankingan. Oh, gitu. ya. Jadi untuk yang 2023 ini saya skip SKD, hanya tryout hanya- aja dan perdalamin SKB. Lebih ke SKB-nya. Karena SKB-nya yang 2021 itu sangat-sangat susah. Oh ya. Dia ya, kayak ya. lebih ke ini, kalau 2021 tuh kayak apa ya, sejenis apa sih namanya, ilmu-ilmu hukum gitu, Mbak. Jadi yang bener-bener teori sekali gitu. Bener-bener teoritis Iya. ya, lebih ke ilmu hukum dan sebagainya. Oke ya. Terus ini nih, Mbak Ana dan Mas Yova ini untuk persiapannya kan pasti belajar ya itu Iya. seperti tadi itu. Kan kalau di tahun lalu yang tesnya ini kan SKB-nya hanya SKB saja ya, Iya. tidak ada tes yang lainnya. Iya. Kecuali di 2021 ya, Iya, yang ada Cakim itu wawancara ada itu. wawancara. Iya. Nah, untuk tahun ini kan agak spesial nih, ada wawancara dan ada juga kesemaptaan. Nah, ini mungkin kalau yang kesemaptaan kan belum tahu ya, karena pengalamannya belum ada yang kesemaptaan karena tahun lalu nggak ada. Tapi pengalaman wawancara ini kan Mbak Ana ada nih ya di tahun 2021 ya, betul ya. Boleh di-share pengalaman wawancaranya buat teman-teman potas semuanya yang lagi nonton? Oke. Kalau pengalaman wawancara saya itu ketika tahun 2021 itu kan terbagi dua, Mbak. Ya. Ada yang kompetensi, ada yang bahasa Inggris. Jadi yang kompetensi kurang lebihnya seperti ntar hakimnya kasih kasus nih, ntar gimana menurut kamu gitu. Terus nanti suruh nyebutkan dasar hukumnya. Tapi sih beda-beda ya, karena itu kan beberapa ada yang dari hakim justisial, ada yang dari MA juga gitu. Tapi kalau yang untuk bahasa Inggris itu bener-bener in English semua, Mbak. Jadi beliau nggak mau ngucapkan nggak mau bahasa Indonesia Iya. apa, jadi Iya. pertanyaan, answernya juga Iya. semuanya bahasa Inggris ya, Iya, gitu. Jadi semua misalkan ada case bahasa Inggris, case hukum itu juga sesuai bahasa Inggrisnya ngomongnya, jadi nggak pakai bahasa Indonesia Iya, satupun gitu enggak. Oke. Gitu, Mbak. Ya, waktu wawancara itu apakah sama di harinya saat SKB atau sama harinya? Ketika itu kan saya di Pengadilan Tinggi yang Jalan Pahlawan. Oh, itu. Pengadilan Tinggi Semarang ya. Itu ada nomor urut, kemudian dari panitia sini dek sini, ini ya kompetensi dulu, walaupun ada yang wawancara Iya. bahasa Inggris dulu Iya. gitu, sesuai kebutuhannya itu. Terus saya itu setelah kompetensi baru ke bahasa Inggrisnya itu langsung geser Oh, aja langsung gitu. geser ya. Itu yang wawancara dulu Mbak Ana siapa yang wawancara? Saya bahasa Inggrisnya hakim justisial. Iya. Kalau yang untuk kompetensinya saya kalau tidak salah hakim tapi hakim yang di PN, hakim Oh, PN. hakim-hakim PN ya. Iya, gitu. Oke. Kan kalau hakim justisial kan emang udah bidangnya Iya. jadi pinter bahasa Inggrisnya Iya. gitu. Aduh, gitu. Nah, ini tips dari Mbak Ana buat sobat potas yang nantinya tes wawancara ini apa Mbak Ana? Kalau tips saya sih perbanyak latihan, kemudian perbanyak baca. Jangan sampai kita itu kayak lengah-lengah dalam artian seperti ini. Ntar aja dulu kan jadwalnya belum keluar. Iya, Jangan sampai iya, kayak betul. gitu. Jadi ibaratnya kita tuh
jalan sekarang atau lari kemudian. Mendingan kita jalan sekarang, stop dulu, entah gimana pun kan itu nggak ada ruginya kalau belajar ya Mbak ya. Daripada kita lari tergesa-gesa pada saat ujiannya udah datang gitu jadwalnya gitu. Ya, apalagi biasanya kalau jadwal-jadwal seperti itu kan kadang mepet sekali. Iya, mepet sekali ya. Iya, tidak. Jadi persiapan kita juga kalau menunggu-nunggu jadwal cuma ya selisih berapa hari lah ya gitu. Enggak nyantol maksudnya, padahal kan mohon maaf ini kalau saya itu kan posisinya saat soal-soal itu banyak HIR, RBG yang dimana itu tuh benar-benar nomornya harus sesuai sama pasal-pasalnya itu gitu kalau saya. Jadi bikin catatan, terus kemudian dipelajarin sedini mungkin gitu loh. Jangan sampai antar aja lah kalau jadwalnya udah keluar baru belajar gitu, enggak. Ntar nanti kita kalau lari otomatis kita nggak nyantol otaknya. Iya, gitu. betul. Nah ini Mbak Ana dan Mas Yova ini ikut tes juga nggak dulu? Bukan tes, apa namanya, les juga gitu nggak? Les CPNS seperti itu ikut? Kalau saya sih mandiri ya Mbak, belajar mandiri. Belajar mandiri. Nggak ikut tryout, tidak ikut les, jadi saya menghimpun soal-soal sendiri, saya mempelajari soal itu sendiri dan membedah soal itu sendiri, mencari jawabannya sendiri. Jadi memang nggak ada niatan dari awal buat mengikuti les itu sendiri. Mbak Ana les juga atau tidak? Kalau saya tryout. Tryout. Jadi ya kan saya kan sadar ya Mbak, dalam artian gini, melajarin sejauh ini tuh hanya perdata aja, otomatis pidana, hukum acara dan lain sebagainya yang tipikor gitu udah pasti lupa. Jadinya saya bantu sama itu tryout, kayak bimbel yang tryout. Iya, tryout dan bimbel online. Gitu. Sama buat inget-inget lagi Mbak, karena aduh kan banyak sekali ya kalau hukum itu kan luas banget gitu. Nah, menurut Mbak Ana nih, yang ini Mbak Ana, berarti Mbak Ana itu 2 kali ikut tes CPNS itu sama-sama Mahkamah Agung? Iya, Mahkamah Agung semua. Cinta banget ya sama Mahkamah Agung ya, teman-teman semuanya. Karena kan gini Mbak, kalau istilahnya di hukum itu tahta tertingginya di dunia hukum ya di pengadilan. Karena kalau di pengadilan kan semua profesi ketemu ya, ada advokat, semuanya pokoknya lah ketemu, notaris juga di situ juga kadang gitu. Jadi cita-citanya kayak udah pengen banget di Mahkamah Agung, enggak ke pengen yang lainnya gitu. Nah, 2 kali nih Mbak Ana di Mahkamah Agung dan 2 kali sampai ke SKB juga kan berarti ya. Menurut Mbak Ana setiap tahunnya apakah mengalami soal yang kesulitannya itu terus bertambah gitu? Iya nggak? Kalau saya itu di 2021 kan jujur ini ya Mbak, ketika itu kan baru mau ke tesis. Jadi saya SKD nggak belajar sama sekali. Tapi alhamdulillahnya kan ngerasanya kayak lebih gampang gitu ya. Daripada yang SKD tahun 2023 ngerasa lebih sulit sekali Mbak gitu. Walaupun nilainya sih naik ya, tapi kan tingkat kesulitannya beda gitu. Jadi nggak tentu kalau misalkan ini gampang selamanya kan gampang gitu, nggak tentu juga kayak gitu. Oke. Nah, ini saya harusnya tanya di awal sih, tapi apa ya, saya di pertengahan aja ya. Kenapa Mbak Ana dan Mas Yova, kalau tadi Mbak Ana udah singkat ya, kenapa memilih Mahkamah Agung sampai 2 kali. Nah, kenapa Mas Yova ini memilih Mahkamah Agung? Padahal kan lulusan hukum itu banyak ya, bisa di Kejaksaan, bisa di Kemenkumham, bisa di instansi lain, Pemprov atau Pemda gitu. Kenapa memilih Mahkamah Agung gitu? Ya, jawabannya aslinya simpel Mbak Sari. Yang pertama karena Mahkamah Agung menyediakan tempat untuk para penyandang disabilitas, khususnya di formasi APP, untuk di pembukaan yang di CPS tahun 2023. Jadi karena kesempatan itu semakin lebar buat para penyandang disabilitas, makanya saya mendaftar di Mahkamah Agung gitu Mas. Ya, luar biasa Mas Yova ini. Mas Yova berarti dulu itu daftarnya dari yang penyandang disabilitas ya. Nah, ini teman-teman Sobat Potas semuanya bisa ditiru Mas Yova, dicontoh semangatnya luar biasa sekali, bisa sampai CPNS di Pengadilan Tinggi Agama Semarang ini ya. Nah, Mbak Ana, selain tadi ada faktor lain tidak yang ya Mahkamah Agung lagi aja lah gitu. Padahal kejaksaan itu kan juga banyak ya. Kalau saya sih jujur ya Mbak ya. Jadi gini, saya kan itu kan tahun 2022 saya lulus S2-nya. Kebetulan itu kan kenotariatan Mbak. Pada saat itu udah ikutin seminar, udah macam-macam karena prosesnya mau jadi notaris kan harus ngumpulin poin-poin di seminar itu Mbak. Saya udah sampai segitunya, udah tinggal mau ujian kenotariatan, kebetulan ada problem di Ikatan Notarisnya. Jadi dia nggak ngadain
ujian kenotariatan dulu sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Nah itu kan buang waktu sekali kan Mbak. Kalau untuk saya ini ya udahlah ke Mahkamah Agung lagi, kebetulan pas posisi pembukaan itu. Karena juga nggak ngelirik instansi lain juga, karena pengennya juga di fokusnya Mahkamah langsung Agung Mahkamah Agung ya, jadi nggak ngelirik ya. Nah setelah sudah terfokus di Mahkamah Agung dan akhirnya berbuah manis ya kan, berbuah manis karena sampai CPNS di Mahkamah Agung juga. Ini gimana nih, senang masuk Mahkamah Agung? Sangat senang, sangat bersyukur banget. Ibaratnya keimpiannya alhamdulillah ada dipermudah Gusti Allah gitu. Ya. Nggak takut nih, kan Mahkamah Agung itu instansi pusat, penempatannya pasti seluruh Indonesia. Nggak takut nanti dibuang gitu dulu ini pemikiran dulu ya suatu CPNS ini ya. Coba gimana? Kalau saya sih mentalnya gini, kalau misal kita ada dikasih kesempatan buat masuk, kita mau ditempatkan dimanapun harus siap. Yang penting kan dapat NIP dulu kan, gitu kan. Luar Mau biasa. nanti mutasi, mau promosi nanti kan bisa diperjuangkan lebih lanjut lah. Nah, ini Mas Yova nih, dari sudut pandang laki-laki. Kalau Mbak Ana sudah berkeluarga? Sudah. Nah, kalau sudah berkeluarga biasanya kan ada pertimbangan lain ya, suami, anak. Gak takut nih penempatannya tiba-tiba, wah di luar Jawa ya gitu. Jadi kalau di Mahkamah Agung kan menurut saya itu instansi yang lebih gimana Mbak, lebih paham kondisi, bukan hanya melulu oh ini nanti dilempar-lempar gitu, enggak. Jadi dia juga mempertimbangkan pesertanya dalam artian kalau sudah menikah nanti, yang tahun 2021 kan saya udah tahu, oh kalau menikah nanti tuh jadi nggak jauh-jauh dari domisilinya, dalam artian kalau di Jawa ya insya Allah di Jawa, itu yang diprioritaskan untuk yang udah menikah gitu ya Mbak, kalau wanita. Jadi saya di 2023 ya udah mantep aja karena udah menikah, ya udah ini pasti resikonya sekitar Jawa aja gitu. Seperti Modelnya yakin aja ya berarti ya. Iya, misalkan kelempar ke daerah mohon maaf yang 3T itu, ya dianggap aja itu resiko gitu kan, karena kita udah join otomatis kita kan juga harus menerima resikonya itu, begitu kalau dari saya. Oke. Ya, berarti modal yakin ini. Mas Yova juga sudah menikah ya berarti ya? Alhamdulillah sudah. Ya, ini dua-duanya sudah menikah semua, udah available semua ya Sobat Potas ya dua-duanya. Tapi masih mau meraih mimpinya menjadi CPNS, bisa meluangkan waktunya keluarga dan belajar ya dulu ya berarti ya gitu. Nah, ini untuk Mbak Ana dan Mas Yova, saya minta closing statementnya dan pesan untuk Sobat Potas yang menonton dan sedang berjuang untuk tes SKB nanti gitu. Silahkan. Oke. Buat teman-teman yang sedang menyaksikan, khususnya bagi pelamar dari disabilitas, jangan minder, tetap fokus apa yang akan terjadi di depan, apa yang akan dihadapi, persiapkan pertama khususnya mental dan materi yang akan dihadapi. Itu Mbak saya. Buat Mbak Ana? Jika dari mana? Iya. Kalau dari saya tipsnya mending kita jalan sekarang daripada lari kemudian. Dalam artian kita harus belajar. Misalkan nih pengumuman udah keluar, udah langsung gas aja belajar ke selanjutnya ke SKB, walaupun itu misalkan mohon maaf nggak ikut kualifikasi yang bisa untuk ke SKB, itu kan nggak ada nggak ada salahnya ya. Nggak ada salahnya untuk belajar begitu. Jadi mending berjalan sekarang daripada lari kemudian. Jadinya semangat aja buat gas terus aja belajar gitu. Oke, luar biasa sekali bintang tamu kita pada siang hari ini. Oke, semuanya Sobat Potas, jangan putus asa, pokoknya terus belajar. Kalau misalnya di tahun ini nggak lolos SKD-nya, nggak apa-apa, masih ada tahun-tahun berikutnya ya kan. Bisa ada yang 1 kali lolos seperti Mas Yova, ada yang 2 kali lolos seperti Mbak Ana, 3-4 kali lolos juga banyak. Jadi pokoknya jangan putus asa. Kalau cinta sama Mahkamah Agung, daftarnya Mahkamah Agung terus ya. Oke. Baik Sobat Potas semuanya, terima kasih kepada Mbak Ana dan Mas Yova atas waktunya ya, sudah di sharing-sharing untuk Sobat Potas tentang tes CPNS ini nantinya SKB ya. Nah, semoga bermanfaat untuk Sobat Potas yang menonton. Ke Pasar Malam Beli Gulali, saya Yuliana Sari, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.